di sini akan menjelaskan mengenai pengertian isim. Isim dalam ilmu nahwu diartikan sebagai kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan status waktu. Dari pengertian di atas, setidaknya ada 3 poin pokok yang harus kita pahami dan ini sangat penting. Yang pertama, isim merupakan kalimat. Karena kalimat itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Kedua, isim menunjukkan pada makna tersendiri. Hal ini menjadi pembeda dengan haraf yang tidak dimiliki tersendiri. Ketiga, isim tidak disertai status waktu. Hal ini terjadi pembeda dengan fi'il yang harus selalu ada status waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanapanin. Di sini saya akan sedikit banyaknya memberikan beberapa contoh isim yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa isim bisa disebut juga dengan kata benda. Maka dari itu contoh-contohnya ada kitabun, itu buku, kolamun, pena, kursiun, kursi, misbahun, lampu, babun, pintu, nafidatun, jendela, dan lain sebagainya. Sini saya sebagai Amanda Elvina. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi huruf. Jadi apa sih definisi huruf itu di dalam bahasa Arab? Jadi definisi huruf itu adalah sebuah kata bantu atau lafadz yang mempunyai makna. Nah, di dalamnya ketika dihubungkan dengan kata atau lafadz yang lain, nah yang tidak disertai zaman. Jadi maksud dari tidak disertai zaman itu ialah lafadz yang dihubungkan tersebut tidak disertai waktu, baik itu waktu lampau maupun waktu yang akan datang. Yaitu dan dengan contoh zahaba Ahmada wa Ali, yaitu dengan arti Ahmad dan Ali telah pergi. Dan yang kedua itu ada qas atau kata sumpah dengan contoh demi, wal asr, demi waktu asar. Harf yang ketiga yaitu harf lam, juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, milik atau kepunyaan dengan contoh kalimat lillahi mulkus samawati wal ard, dengan arti kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Dan yang kedua, taklil atau peruntukan dengan contoh azhabu ilal madrasah lil ta'lil, dengan arti saya pergi ke sekolah untuk belajar. Dan fungsi yang ketiga itu ada amr atau perintah agar supaya dan hendaklah, dengan contoh di sini ada kalimat liung fi kudu saati, yaitu dengan arti hendaklah berinfak orang-orang yang mempunyai kelapangan rezeki. Lalu di sini fungsi yang keempat yaitu taukid, yaitu penegasan. Dengan contohnya sungguh pasti. Di sini ada contoh kalimat yang berbunyi la aqulu qaulal haq, dengan arti sungguh aku akan berkata yang benar. Nah, lalu ada harf in, mempunyai 2 macam arti. Nah, yang pertama berarti jika, contoh intansurullah yang surukum, dengan arti jika kalian menolong agama Allah, Dia akan menolong kalian.
Nah, yang kedua yaitu berarti tidak. Bila sesudahnya terdapat ila, yaitu kecuali, dengan contoh in antum illa takzibun, dengan artinya tidak lain kalimat hanyalah berdusta. Harf la juga ada dua macam. Nah, yang pertama ada nafi dan nahi. Nah, yang pertama nafi atau pendidakan. Tidak, bukan, tidak ada. Dengan contoh la ilaha illallah, dengan arti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk nahi atau pelanggaran, jangan. Nah, di sini dengan contoh kalimat la ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.